warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Ibu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semua siap? Siap. Semangat hari ini? Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Anak-anak, pagi hari ini sudah menyiapkan semua alat belajarnya? Sudah. Baik anak-anak, Bu Rema selalu mengingatkan anak-anak harus selalu disiplin, kemudian semangat belajarnya. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan Mas Adi dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Adib yang sudah memimpin berdoa teman-teman semuanya. Anak-anak, Bu Rema sudah berpesan kepada anak-anak harus selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menaati protokol kesehatan. Baik anak-anak, untuk lebih semangat untuk pagi hari ini, mari kita menyanyikan bersama dulu lagu nasional yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Siap anak-anak? Dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk pagi hari ini anak-anak sudah menyanyikan sangat semangat. Baik anak-anak, Bu Rema ingin menanyakan kepada anak-anak pembelajaran kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang Wawancara. wawancara, betul. Ada unsur-unsur wawancara. Kemarin apa saja coba? Wawancara. Betul sekali. Kemudian ada apa lagi? Narasumber. Pertanyaan. Pertanyaan. Sebelum wawancara, kita membuat daftar pertanyaan. Kita belajar pagi ini yaitu tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Coba anak-anak, pagi hari ini yang akan kita pelajari ada 3. Ya, yang pertama yaitu kita akan membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang kedua, nanti kita akan mengetahui karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang ketiga, kita akan kita menganalisis bagaimana cara memelihara atau penganalisa pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kalian. Hari ini nanti anak-anak harus aktif ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian jawab dan nanti kita diskusi bersama, oke? Coba anak-anak lihat gambar itu. Sudah kalian amati? Oke. Sudah. Ada gambar apa di situ ya, Mas Tito? Orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai. Oke, betul sekali Mas Tito, hebat. Ada apa lagi, Mas Sultan? Ada padi. Ada padi, betul sekali. Kemudian sekarang mereka ada di mana? Coba Mas Septian. Di sawah. Di sawah. Iya. Sekarang Bu Rema tanya, menurut kalian kakak kalian ini sedang mewawancarai siapa, anak-anak? Petani. Betul sekali, sedang mewawancarai seorang petani. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar untuk membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Bu Rema punya sesuatu, anak-anak. Ya, ini dia anak-anak. Di sini dilihat, kita harus mengajukan pertanyaan yang baik. Kemudian kemarin diawali dengan apa kata? Tanya. Ya, ada kata tanya. Apa saja? Bagaimana? Mengapa? Di mana? Kapan?
Pintar semuanya, hebat semuanya. Baik, coba sekarang anak-anak kamu tadi lihat di sawah ini ya. Nah, di lingkunganmu ada seperti ini? Ada. Di sini menanam apa ya anak-anak? Padi. Sekarang Bu Rema akan memperlihatkan kepada anak-anak. Apa yang Bu Rema bawa? Padi. Sekali, ini adalah tanaman Padi. Apa yang kalian ketahui dari tanaman padi? Coba Bu Rema tanya. Makanan pokok. Bisa menjadi makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari sebagai makanan sumber makanan pokok, betul. Untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, kebutuhan Aku sehari-hari. mau jawab. Anak-anak, nah terkait dengan tanaman padi ini, coba merupakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak nanti membuat daftar pertanyaan terkait dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Misalnya tanaman padi ini. Misalnya membuat daftar pertanyaannya bagaimana? Coba siapa yang bisa tahu? Di mana padi dapat tumbuh dengan baik? Lagi coba. Apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Baik, Bu Rema perlihatkan ya anak-anak. Kita lihat di sini. Iya, di sini ada pertanyaan terkait dengan menanam padi. Di sini misalnya, siapa yang menanam padi? Kita akan membuat daftar pertanyaan. Yang kedua adalah bagaimana cara menanam tanaman padi? Kemudian, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Apa yang harus dilakukan petani agar padi tetap subur? Baik anak-anak, ada yang mau bertanya terkait dengan membuat daftar pertanyaan di sini? Tidak. Sekarang kemarin Bu Rema sudah meminta kalian untuk mengamati lingkungan sekitar kalian ya. Bisa mengamati apa sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD-nya. Anak-anak adalah membuat minimal 4 pertanyaan terkait dengan sumber daya alam yang kalian amati. Siap anak-anak? Jelas. Oke, silakan anak-anak kalian kerjakan untuk LKPD pertama. Bu Rema kasih waktu kurang lebih 8 menit ya. Ya. Silakan kalian tulis di LKPD-nya dengan rapi dan penuh tanggung jawab. Jika ada kesulitan bisa menanyakan kepada Bu Guru. Bisa Mas Deva, tidak mengalami kesulitan? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik anak-anak, Bu Rema ingin melihat hasilnya. Coba Bu Rema sekarang tanya ke Mas Septian, daftar pertanyaannya. Coba sebutkan Mas Septian. Apa manfaat menternak ayam? Baik, terima kasih Mas Septian, luar biasa. Mas Septian membuat daftar pertanyaan terkait dengan sumber daya alam yang ada di rumah Mas Septian, ayam. Tema tanya, mengapa banyak yang memelihara ternak ayam Mas Septian? Karena mudah memeliharanya. Baik anak-anak, nanti yang lainnya bisa mengirimkan jawabannya lewat WA, dikirim ke WA grup. Nanti akan Bu Rema lihat tugasnya ya. Untuk itu anak-anak untuk terhadap sumber daya alam itu anak-anak harus kita harus memelihara dari sumber daya alam tersebut. Nah, Bu Rema tanya, ada cabai, ada padi, jagung, kemudian ada peternakan ayam. Itu banyak kita temui di mana anak-anak? Di daratan rendah. Iya, betul sekali, di daerah kita di dataran rendah anak-anak. Kemarin Bu Rema sudah menyinggung ya. Baik, sekarang Bu Rema coba kita akan mengetahui karakteristik dari tempat di mana tanaman-tanaman itu tumbuh. Maka coba lihat tayangan video berikut ini. Di daerah pantai, di daerah dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, kita udah nggak asing lagi nih lihat pantai. Jadi, pantai itu adalah daerah yang berbatasan dengan laut. Tadi anak-anak, tadi sudah menyimak apa itu pantai. Pantai adalah tempat yang Berbatasan
berbatasan Dengan laut. Iya. Mana tadi kan lihat studionya? Ya, benar kan? Next, kita ke dataran tinggi. Jadi dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang tingginya tuh 500 meter di atas permukaan laut. Sekarang boleh tanya. Jadi di daerah kamu tinggal di wilayah mana, anak? Maksudnya di dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai rumahmu, anak? Rendah. Alhamdulillah. Kalian sudah memperhatikan ya, berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tadi, kita itu adalah berada di dataran rendah. Baik anak-anak, sekarang buka coba LKPD kalian halaman 4 dan halaman 5 sekalian, 4 dan 5. Yang keempat adalah kegiatan 2, yaitu tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dan kegiatan 3, kalian menyebutkan cara pelestarian sumber daya alam yang terhadap yang kalian amati. Begitu. Cukup jelas anak-anak? Jelas. Baik, silakan dikerjakan. Beri waktu 10 menit ya, sampai pukul 10 pas saja, ya. Pakai sampai pukul 10. Ya, silakan dikerjakan. Jika kurang paham, kurang jelas, bisa bertanya lewat Gmail ini atau bisa WA kepada Bu Rima, ya. Silakan anak-anak. Ada kesulitan anak-anak? Selesai nggih? Selesai, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Saya sudah. Oke, baik. Mas Tito, coba Mas Tito membacakan karakteristik untuk pantai, Mas Tito. Coba. Definisinya dataran yang berbatasan dengan laut. Ya. Sumber daya alam, rumput laut, garam, kelapa sawit. Terima kasih Mas Tito, sudah bagus, pintar. Mbak Asna, untuk dataran tinggi apa Mbak Asna? Yuk dibacakan Mbak Asna. Tingginya permukaan bumi dengan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Baik anak-anak. Jadi sudah jelas ya untuk karakteristik dari dataran tinggi. Nah, di sini adalah permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Baik, kemudian untuk pelestarian sumber daya alam, coba Bu Rema tanya kepada Mbak Naili. Mbak Naili tadi mengamati tentang kucing. Bagaimana pelestarian terhadap kucing yang Mbak Naili amati, Mbak Naili? Merawatnya dengan baik. Ya, kemudian Memberi makan dengan teratur. ya. Terima kasih Mas Tito sudah mengingatkan. Jadi untuk menjaga kelestarian bisa dengan menjaga, kemudian kita harus menghemat anak-anak penggunaan sumber daya alam, kemudian membuang sampah pada tempat sampah, kemudian kita juga harus menjaga lahan pertanian. Baik anak-anak, hari ini nanti Bu Rema akan mengirimkan link Google Form untuk mengerjakan evaluasinya ke WhatsApp group. Bu Rema beri waktu nanti mengerjakannya setelah Google Meet saja, yaitu sampai pukul 1 siang. Okay? Jadi hari ini kita sudah belajar 3 ya, yaitu tentang materi, yaitu tentang membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang kedua itu adalah karakteristik pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Yang ketiga yaitu tentang pemanfaatan atau pelestarian sumber daya alam. Baik anak-anak, hari ini senang anak-anak belajar siang hari ini? Senang. Ada yang belum jelas? Jelas semua. Jelas semua. Kemudian mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Boleh mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.